Bab 1495. Bukan hanya satu. Mata Li Yunzi hendak melotot saat dia menatap segala sesuatu yang terjadi di hadapannya. Dia sepertinya lupa bahwa dia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dia sama terkejutnya dengan ketika dia masih anak-anak fana dan melihat seorang kultivator untuk pertama kalinya. Apa yang dia rasakan sekarang beberapa kali lebih kuat dari apa yang dia rasakan saat itu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang kultivator langkah ketiga bisa menjadi budak orang lain. Hal ini juga menghancurkan rasa hormat dan fanatismenya terhadap langkah ketiga. Yang lebih serius lagi, hal ini merobek citra para penggarap langkah ketiga sebagai makhluk tertinggi. Adegan ini membuat dia mengetahui bahwa kultivator langkah ketiga juga merupakan kultivator. Dan bisa menjadi budak orang lain. Namun, pengungkapan kekerasan ini menimbulkan dampak yang kuat pada Li Yunzi. Tubuhnya gemetar dan dia batuk seteguk darah. Siapa Wang Lin ini? Bagaimana dia melakukan ini? Bagaimana dia menjadikan kultivator langkah ketiga sebagai budaknya? Kekuatannya sudah sebanding dengan kultivator langkah ketiga. Sekarang, menambahkan budak ini, kekuatannya sudah berada di puncak alam batin. Dewa Darah benar-benar tercengang. Dia tidak berani mempercayai semua yang dilihatnya. Awalnya, dengan usia dan tingkat kultivasinya, pemikiran kekanak-kanakan seperti itu seharusnya tidak muncul, tetapi dia tidak bisa tidak memikirkannya. Halusinasi, ini pasti halusinasi, seorang kultivator langkah ketiga yang sangat langka yang dijunjung oleh semua kultivator. Bagaimana mungkin keberadaan sebesar itu bersedia menjadi budak orang lain? Ini tidak mungkin. Namun, pemikiran Dewa Darah terputus karena spekulasi lain di benaknya, dan hal itu memicu gelombang kejut yang sangat besar di otaknya. Jika dia tidak bersedia, mungkinkah Wang Lin memaksanya? Ini seharusnya tidak mungkin. Meskipun kekuatannya sebanding dengan kultivator langkah ketiga, bagaimana dia bisa memaksa kultivator langkah ketiga? Ini adalah kultivator langkah ketiga. Di Alhaven, lelaki tua ini hanya melihat Tuan Lufu. Mereka bertiga sudah dikejutkan oleh yang terhormat Lingdong. Kegaduhan terjadi di antara puluhan ribu kultivator yang telah diusir oleh alam celestial angin. Mampu menjadi anggota kuil surgawi guntur dan tinggal di sini membuktikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Mereka jelas merasakan tekanan yang menggemparkan datang dari yang terhormat Lingdong. Di bawah tekanan ini, mereka tidak bisa diam. Ketakutan melanda mereka dan teror memenuhi hati mereka. Apakah ini langkah ketiga? Untuk menyebabkan ekspresi leluhur berubah dan berhenti. Mungkinkah ini benar-benar langkah ketiga yang legendaris? Aura yang sama dengan leluhur. Ini jelas merupakan kultivator langkah ketiga. Kultivator langkah ketiga, 3 kultivator langkah ketiga telah muncul pada saat yang sama di Alhaven. Tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Selama puluhan ribu tahun, hanya ada leluhur, tapi sekarang, tingkat budidaya Wang Lin ini tidak tinggi ketika dia pergi. Namun, sekarang, setelah 800 tahun, budidayanya telah mencapai tingkat yang mengerikan, kultivator langkah ketiga sebagai budak, luar biasa. Kehebohan menyebar ke seluruh domain bintang hingga seperti guntur yang bergemuruh hebat. Adegan mengejutkan ini adalah sesuatu yang tidak berani dipercaya oleh siapapun. Ini melebihi semua harapan mereka.
Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan dalam mimpi mereka. Ekspresi Tuan Lufu pucat dan diam muram seperti air. Ada sedikit kegilaan di matanya saat dia melambaikan lengan bajunya dan mengaum. Raungan ini bergema dan menekan rasa takut puluhan ribu petani. Kini hanya suaranya yang tersisa. Orang tua ini meremehkanmu. Anda sebenarnya telah mengambil kultivator langkah ketiga sebagai budak Anda. Tingkat kultivasi orang ini setara dengan saya dan dia memiliki Joss Flames yang jauh lebih banyak daripada saya. Aku bahkan bukan lawannya. Suara Guru Lufu memasuki telinga semua kultivator seluruh langit yang hadir. Namun, meski lelaki tua ini bukan tandingannya, aku yakin aku masih bisa bertarung melawanmu. Orang tua ini sangat berbakat, jika bukan karena kurangnya Joss Flames, kultivasi saya sudah lama mencapai tahap pertengahan atau tahap akhir dari Nirvana Void. Meskipun saya kurang dalam kultivasi karena kurangnya Joss Flames, selama puluhan ribu tahun terakhir, saya telah memurnikan banyak harta karun. Dengan kekuatan formasi planet, itu masih cukup untuk melawanmu. Suara Tuan Lufu bergema saat dia melambaikan lengan bajunya. Formasi planet mengeluarkan aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya dan menyapu bintang-bintang. Gemuruh menggelegar bergema seperti orang gila. Para kultivator yang terkejut dengan kemunculan Lingdong sekali lagi mengeluarkan raungan yang sangat keras. Leluhur seluruh langit, leluhur seluruh langit, leluhur seluruh langit, leluhur seluruh langit. Suara-suara ini dengan cepat terhubung satu sama lain. Ini adalah auman puluhan ribu penggarap, auman yang mereka keluarkan ketika mereka akan runtuh untuk mengangkat diri mereka sendiri dan Alhaven. Suara mereka seperti banjir yang mengejutkan. Mereka menyatu dengan badai dan membentuk momentum yang tak terlukiskan. Ada juga api Joss samar yang melayang dari kepala para penggarap itu menuju Tuan Lufu. Tuan Lufu tertawa di langit dan kemudian menunjuk formasi planet dengan ekspresi serius. Tombak sepanjang 10.000 kaki tiba-tiba muncul dari pusaran di dalam formasi. Setelah tombak itu muncullah sebilah pedang hitam. Setelah bilahnya ada 9 manik dao yang membentuk lingkaran. Dalam sekejap, 18 harta karun muncul satu persatu dari badai. Setiap harta karun mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan yang tak terlukiskan berkumpul di dalam badai dan mendesak ke arah Wang Lin dan Lingdong yang terhormat. Raungan puluhan ribu kultivator Alhaven memasuki telinga Wang Lin. Leluhur seluruh langit, leluhur seluruh langit. Momentum Guru Lufu mencapai batasnya. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menyerang Wang Lin. Pada saat yang sama, bayangan langit yang tak terhitung jumlahnya muncul. Rasanya seperti surga sendiri sedang turun. Ada juga pedang patah itu. Itu langsung berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin. Energi pedang yang mendominasi itu menargetkan area di antara alis Wang Lin. Tuan Lufu mendapatkan kembali keberaniannya setelah dikejutkan oleh kemunculan Lingdong. Dia baru saja memutuskan untuk bertarung melawan Wang Lin. Perubahan mendadak terjadi. Wang Lin dengan tenang melihat ke arah Master Lufu yang mendekat dengan cepat. Dia mengerutkan kening dan perlahan berkata, "Budak kuno Zhou Jin." Raungan serigala yang mengejutkan datang dari Emperor Furnace dan bergema di seluruh bintang. Domain bintang bergemuruh saat sosok Zhou Jin keluar dari tungku kaisar. Saat dia keluar, aura kultivator langkah ketiga muncul. Aura ini dipenuhi dengan tirani dan haus darah. Dikombinasikan dengan tubuh bagian atas telanjang Zhou Jin, itu mengeluarkan aura yang ganas.
Di belakang Zhou Jin ada serigala besar berwarna merah darah yang menatap Tuan Lufu. Tuan Lufu berpikir bahwa keterkejutan yang dia rasakan sebelumnya sudah mencapai batasnya, tetapi dibandingkan dengan sekarang, keterkejutan yang dia rasakan sebelumnya dihitung sebagai apa. Gelombang teror yang tak terlukiskan melanda tubuhnya, dan dia tidak berani mendekat. Dia mundur hingga jaraknya lebih dari 1000 kaki, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Pedang yang patah itu tiba-tiba bergemuruh saat mendekati Wang Lin dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar seolah-olah ada kekuatan yang kuat sedang meremasnya. Ia tidak dapat bergerak maju lagi, dan mengeluarkan suara retakan seolah-olah tidak dapat menahan. Ya lagi, sebuah retakan muncul di sana dan ia terpaksa mundur. Pedang patah ini harus mundur. Itu bisa menembus tubuh Tuo Shen, tapi tidak memenuhi syarat untuk menghadapi 3 kultivator langkah ketiga. Itu tajam, tapi pedang itu masih patah, jadi dia harus mundur. Pedang itu memiliki roh, dan roh itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Roh itu terluka parah, dan ia mundur kembali ke Guru Lufu. Ia gemetar hebat seperti seorang kultivator yang ketakutan. Ada juga alam surgawi angin di belakang Guru Lufu. Para dewa itu sedang menyerang Wang Lin ketika Zhou Jin dan Ling Dong muncul. Mereka mengambil langkah maju pada saat yang sama dan kekuatan Joss Flames bergema. Puluhan ribu tabrakan tak kasat mata muncul dalam sekejap. Bayangan langit tersapu bersih saat hembusan angin bertiup. Bahkan Phantom Wind Celestial Realm runtuh karena tekanan mengejutkan dari Zhou Jin dan Ling Dong. Gemuruh, 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 gemuruh. Alam surgawi angin terkoyak dan hilang, hanya menyisakan Guru Lufu, yang bahkan lebih ketakutan dari sebelumnya. Bukan hanya budak langkah ketiga, ini dua budak langkah ketiga. Ini, Tuan Lufu menjadi seperti Tuan Flamespark dan teman-temannya. Dia benar-benar terkejut. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, rasanya seperti air dingin disiramkan ke kepalanya. Tubuhnya gemetar dan dia tidak lagi berpikir untuk bertarung. Dia tidak mampu melawan. Dia tidak berani melawan. Serigala darah yang muncul di belakang Zhou Jin membuat Tuan Lufu memikirkan sebuah rumor. Pada saat ini, rencana Tuan Lufu gagal sebelum perubahan drastis ini. Dia tidak akan pernah menyangka Wang Lin mendapat dukungan yang mengejutkan di balik ketenangannya. Menghadapi 3 penggarap langkah ketiga, dia tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan pertarungan. Meskipun dia sudah memiliki formasi planet, itu belum lengkap. Bagaimana dia bisa bertarung melawan 3 penggarap langkah ketiga? Bab 1496, orang-orang itu. Kekuatan mereka yang luar biasa menyebabkan keinginan bertarung Tuan Lufu runtuh. Dia tidak bisa lagi berjuang dan hanya mengalami keterkejutan yang luar biasa. Bahkan dengan tingkat kultivasi Guru Lufu, dia hanya bisa merasa pahit saat dia menatap dengan tercengang pada segala sesuatu di hadapannya. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan besar. Kesalahannya sangat fatal, dia salah meremehkan budidaya Wang Lin. Ketika Wang Lin kembali ke Alhaven, Tuan Lufu berpikir bahwa Wang Lin memiliki kekuatan untuk melawannya dan dia tidak boleh sembarangan memprovokasi Wang Lin. Penilaian ini berubah ketika dia melihat pedang hujan di planet Qingling. Guru Lufu mengira dia telah melihat melalui kultivasi Wang Lin dan dia sedikit santai. Namun, ketika Wang Lin memecahkan formasi dalam 8 napas waktu di planet Dongling, dia menyadari kesalahan dalam penilaiannya.
Dia telah menaikkan status Wang Lin menjadi setara dengannya, namun dia tetap percaya bahwa dengan berbagai hartanya, Wang Lin akan kesulitan menghadapinya. Baru setelah Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh di luar formasi, Master Lu Fu menganggap Wang Lin berada sedikit di atasnya. Namun, bahkan pada saat itu, dia tidak percaya Wang Lin memiliki kemampuan untuk melukainya secara serius. Dengan berbagai harta karunnya, paling banyak semuanya akan berimbang. Tidak ada seorang pun yang memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Ketika pertempuran sastra terhenti, ketenangan Wang Lin memberikan tekanan yang sangat besar pada Guru Lu Fu. Begitu dia memutuskan untuk bertempur, dia mengeluarkan hantu alam celestial angin dan bahkan memicu pembentukan planet. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Wang Lin berada sedikit di atasnya, dia masih bisa memaksanya mundur. Namun, ketika Ling Dong muncul, Tuan Lu Fu sangat ketakutan saat mengetahui bahwa dia salah lagi. Ketenangan Wang Lin berasal dari kenyataan bahwa ia memiliki budak langkah ketiga. Ini di luar dugaan Guru Lu Fu. Meski terkejut, hal itu menyulut tekadnya untuk bertarung. Dia percaya bahwa ini adalah kartu as terakhir Wang Lin, sementara dia masih memiliki formasi planet. Dengan formasi planet, dia nyaris tidak bisa memaksakan hasil imbang. Namun, kemunculan Zhou Jin adalah kekuatan terakhir yang meruntuhkan pikirannya. Keyakinan Guru Lu Fu hancur total dan dia merasakan keterkejutan yang tak terbayangkan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Wang Lin bukan hanya budak langkah ketiga tapi dua. Yang kedua hampir mencapai puncak tahap awal Nirwana Void dan tidak jauh dari tahap pertengahan. Ekspresi Guru Lu Fu menjadi pahit dan pikirannya berdengung. 18 harta karun yang muncul di dalam formasi planet didorong kembali oleh aura langkah ketiga yang dilepaskan oleh Zhou Jin dan Ling Dong. Formasi ini belum lengkap, sehingga tidak bisa menghadapi kelompok 3 orang Wang Lin. Kemunculan Zhou Jin memicu gelombang dahsyat, dan serigala darah di belakangnya mengeluarkan suara gemuruh yang masuk ke telinga puluhan ribu pembudidaya yang baru saja menemukan keberanian mereka. Seolah-olah leher dan jiwa asal mereka ditahan, dan itu membuat mereka ketakutan yang tak terbayangkan. Keyakinan yang mereka peroleh dari pidato Guru Lu Fu runtuh. Langkah ketiga, sebenarnya ada kultivator langkah ketiga lainnya. Mustahil, kultivator langkah ketiga sangat jarang. Ini, bagaimana dua budak penggarap langkah ketiga muncul. Pembudidaya langkah ketiga yang jarang terlihat dalam puluhan ribu tahun. Hari ini di sana, ada begitu banyak. Dua kultivator langkah ketiga sebagai budak. Wang Lin ini, identitas macam apa yang dia miliki? Bagaimana dia melakukan hal seperti itu? Master Flamespark telah kehilangan semua kemampuan untuk berpikir. Segala hal yang terjadi dalam kurun waktu singkat ini telah mengejutkannya hingga ia mati rasa. Meski mati rasa, kemunculan Zhou Jin masih menimbulkan rasa sakit yang menusuk di benaknya. Dua, mungkin ada yang ketiga, yang keempat, Master Flamespark bergumam pada dirinya sendiri. Mata Li Yunzi juga dipenuhi kebingungan. Dia hanya menatap ke depan, dan pikirannya seakan menghilang. Dia tidak bisa berpikir lagi. Setiap kultivator langkah kedua di alam batin akan ketakutan setelah melihat ini. Dua kultivator langkah ketiga sebagai budak, ini sungguh menakutkan. Darah, jantung dewa berdebar kencang dan keputusasaan memenuhi matanya. Dia tidak pernah membayangkan hal seperti ini bisa terjadi.
Bahkan Tuan Lufu terpaksa mundur. Dunia ini besar, tetapi saat ini, dia merasa seperti berada di dalam sangkar. Saat Zhou Jin dan Ling Dong muncul, aura langkah ketiga mereka menyapu seluruh langit dan menyerbu ke sistem 3 bintang lainnya. Cloud Star System, di ruang rahasia di Sekte Dewa. Air Daois dengan tenang berkultivasi. Lukanya telah pulih, tetapi saat ini dia tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Dia tanpa sadar berdiri dan melihat ke kejauhan. Ekspresinya berubah dalam sekejap dan dipenuhi rasa tidak percaya. Juga di dalam Sekte Dewa, seorang wanita cantik sedang duduk di dalam formasi penyegelan besar. Dia duduk di sana dengan rambut panjangnya tergerai dan memberikan kesan kecantikan yang mampu membuat jantung siapapun berdebar kencang. Dia sepertinya tidak menyadari aura yang menakutkan air Daois saat dia berkultivasi secara diam-diam. Di wilayah peringkat 1 di Cloud Star System, ada sebuah benua kecil. Tidak ada binatang buas atau manusia yang tinggal di sana. Tempat itu benar-benar sunyi. Jauh di dalam benua, ada sebuah lembah, dan seorang pria parubaya mengenakan pakaian merah sedang duduk diam di sana. Di hadapannya, ketua sekte-sekte iblis dan berbagai tetua dengan hormat berlutut di sana seolah-olah mereka sedang menunggu jawaban dari pria berbaju merah. Pria berbaju merah tiba-tiba membuka matanya. Aura mengejutkan yang keluar dari tubuhnya segera menghilang dan ditekan hingga tidak ada yang tersisa. Dia kemudian melihat ke kejauhan, dan setelah sekian lama dia perlahan berkata, anak itu adalah orang yang ditemukan oleh penguasa alam tertutup di dalam batu giok. Anak kecil ini cukup bagus. Di sistem bintang aliansi, di dalam segel alam surgawi hujan, King Lin telah menyembuhkan selama ratusan tahun. Dia tiba-tiba membuka matanya dengan sedikit keraguan dan keterkejutan saat dia melihat ke kejauhan. Di hadapannya duduk si Tunan dengan kagum. Saat ini, dia juga membuka matanya. Matanya berbinar dan kemudian dipenuhi kebingungan. Ada patung batu di alam surgawi hujan. Patung ini berada di puncak tertinggi di alam surgawi hujan. Hanya satu orang yang pernah duduk di bawah gunung selama ratusan tahun. Dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jas hitam dan memiliki rambut hitam panjang. Dia terus-menerus diselimuti aura dingin dan niat membunuh. Ekspresi dingin pria parubaya itu hampir persis sama dengan ekspresi Wang Lin di masa-masa sebelumnya. Dia secara pribadi telah menciptakan tanah terlarangnya, dan bahkan si Tunan pun tidak diizinkan datang ke sini. Bahkan putri King Lin, King Sui, dan Zhou Zi juga tidak diizinkan berada di sini. Bahkan jika King Lin datang, pria berbaju hitam ini akan berani menyerangnya. Semua ini karena apa yang dikatakan Wang Lin padanya sebelum pergi. Awasi patung batu ini, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Pada saat ini, ada kilatan rasa dingin di matanya dan tubuhnya gemetar, menunjukkan rasa kegembiraan yang mengejutkan. Dia melihat ke kejauhan. Meski dia tidak bisa melihat apapun, dia bisa merasakan hubungan samar itu, guru. Di alam surgawi hujan, seorang wanita berpakaian putih sedang duduk di ladang yang dipenuhi rumput surgawi dan keharuman bunga. Ada seekor harimau besar yang sedang berbaring malas di hadapannya. Dia terkadang melihat ke arah wanita itu. Lebih jauh lagi, di atas gunung yang tampak membeku, duduk seorang wanita yang memasang ekspresi dingin. Dia duduk di sana menghadap dinginnya saat dia melihat ke kejauhan, dan ekspresinya dingin. Di kaki gunung berdiri sebuah rumah, dan seorang lelaki berbaju hijau berdiri di dalam halaman.
Tubuhnya memancarkan aura kuno, tetapi orang dapat mengatakan bahwa dia sangat tampan ketika masih muda. Meskipun tubuhnya ada, namun tampak seperti tubuh spiritual, namun tidak bersifat jasmani. Berdiri di halaman, dia melihat ke puncak gunung. Dia mengungkapkan sedikit kegilaan, dan tidak ada penyesalan di matanya. Di markas besar sistem bintang aliansi yang tersegel, ada suara marah dan sedih yang telah mendesis selama ratusan tahun, bunuh, bunuh, bunuh. Aku akan membunuh semua makhluk hidup di dunia. Aku akan menghancurkan dunia ini. Di Alliance Star System, tempat Korsek yang runtuh berada. Tatapan yang tampak hampir memadat memandang ke arah Alhaven. Janji dari penguasa alam tertutup, kan? Di sistem bintang seluruh langit, di dalam formasi planet yang megah, Wang Lin dengan tenang menatap Guru Lufu. Dia tidak mempermalukan yang lain tetapi perlahan berjalan melewati Tuan Lufu, menuju Dewa Darah yang terkejut. Wajah Tuan Lufu pucat, dan dia membiarkan Wang Lin berjalan melewatinya. Dia tidak lagi berpikir untuk menghentikan Wang Lin. Ekspresinya yang rumit mengungkapkan kepahitannya. Tuan Lufu pernah membantu Wang Lin di Tanah Dewa Kuno. Meskipun Tuan Lufu hanya membantunya secara tiba-tiba, seperti bagaimana manusia membantu seekor semut menyeberangi sungai, Wang Lin tidak akan melupakannya. Oleh karena itu, Wang Lin telah menyetujui pertempuran sastra dan tidak bermaksud menghancurkan seluruh mukanya. Akibatnya, dia tetap memberinya wajah, jika tidak, Wang Lin tidak akan melalui semua ini. Dia awalnya bermaksud menggunakan pertempuran sastra untuk memberi kesempatan pada Guru Lufu untuk mundur. Namun, Tuan Lufu tetap keras kepala dan Wang Lin menjadi tidak sabar. Karena itu dia memanggil Ling Dong dan Zhou Jin untuk memberikan kejutan yang tak terbayangkan pada Guru Lufu. Wang Lin berjalan melewati Tuan Lufu yang pahit dan perlahan melangkah ke pusaran. Dia tiba di hadapan Dewa Darah. Wajah Dewa Darah pucat, dan saat Wang Lin tiba, dia menjerit. Tangannya membentuk segel dan dia akan berjuang sebelum kematiannya. Dia mundur dengan cepat dan melambaikan lengan bajunya. Bayangan iblis raksasa muncul di belakangnya. Bab 1497. Pedang Setan Kerajaan. Bayangan iblis pada awalnya kabur, tetapi segera memadat menjadi bentuk iblis kuno. 6 bintang bersinar di mata kiri iblis kuno itu. Tubuhnya yang tingginya ribuan kaki memancarkan cahaya iblis, dan ia mengeluarkan suara gemuruh bersama dengan Dewa Darah. Ekspresi Wang Lin tenang saat tatapannya menembus Dewa Darah dan dengan dingin menatap iblis kuno itu. Kamu berani menolak sebelum aku. Bintang dewa kuno di antara alis Wang Lin berputar dan aura orde kuno menyebar. Kepala orde kuno muncul di belakangnya dan memandang iblis kuno itu seperti sedang melihat junior dari klannya. Darah pikiran Tuhan bergemuruh. Tatapan Wang Lin dan tatapan kepala menyatu. Dewa Darah terasa seperti anak kecil, dan tatapannya menembus matanya, menembus jiwa aslinya. Telinganya berdengung dan dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat dia batuk darah. Tubuhnya gemetar dan kakinya tiba-tiba berhenti di tengah kemunduran. Dia tiba-tiba tidak berani bergerak 1 inci pun di bawah tatapannya. Dia jelas merasa kulitnya telah terkelupas, memperlihatkan daging dan darahnya. Dia merasakan bahwa di hadapan pandangan Wang Lin, daging dan darahnya akan ditarik, memperlihatkan tulang putihnya. Bahkan tulangnya mulai mengeluarkan suara retak di bawah tatapan ini dan runtuh sedikit demi sedikit, mengungkapkan jiwa asal di dalam tubuh ini.
Aku akan membunuhmu untuk menyelesaikan dua karmaku. Yang pertama tentu saja adalah Dewa Darah yang memburu Wang Lin. Yang kedua adalah janji Wang Lin kepada gadis dari keluarga Yao di dalam mimpi. Izinkan saya membantu Anda. Sebuah kalimat sederhana sepertinya bergema dari 800 tahun yang lalu. Saat Dewa Darah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, garis darah muncul di antara alis jiwa aslinya. Garis ini memanjang hingga melintasi wajah, leher, dada, dan perutnya. Dalam sekejap, garis darah melintas dan jiwa asal Dewa Darah terbelah menjadi dua. Saat jiwa asalnya terbelah dua, tubuhnya hancur di dalam pusaran. Kematian Dewa Darah tidak mengakhiri masalah ini. Saat jiwa dan daging asalnya terkoyak, gelombang energi iblis keluar. Energi iblis ini segera menyatu dengan bayangan iblis. Setan kuno setinggi 1000 kaki muncul di dalam pusaran. Ada 6 bintang yang berputar cepat di mata kirinya. Bau darah dan pembusukan menyertai tubuh besarnya. Raungan tajam bergema saat tubuh 1000 kaki iblis kuno itu dengan cemas mundur dengan ekspresi panik di wajahnya. Dia sudah lama menyatu dengan Dewa Darah untuk menggunakannya sebagai penyembuhan. Tahun itu, dia dengan jelas memperhatikan energi Dewa kuno di dalam tubuh Wang Lin. Meskipun Wang Lin hanya ada di sini sebagai avatar dan tubuh aslinya berada di aliansi, hal itu masih menarik perhatian iblis kuno. Dia telah menggunakan Dewa Darah untuk memerintahkan keluarga Yao menangkap Wang Lin sehingga dia bisa menyerap energi Dewa kuno dari jiwa Wang Lin. Meskipun aura antara ketiga klan Orde Kuno berbeda dan sangat sulit diubah, hal ini tetap bermanfaat karena dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkannya untuk menyembuhkan. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa tindakan di masa lalu bisa mengakibatkan kematiannya hari ini. Saat dia mundur, dia mulai melambaikan tangannya dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa Orde Kuno. Mantra 5 warna muncul penuh dengan energi iblis dan ditembakkan ke arah Wang Lin. 9 hantu naga iblis muncul dan menyerang Wang Lin. Setelah naga, 99 bendera iblis muncul dan melepaskan energi iblis yang kuat. Ada iblis di dalam setiap bendera, dan iblis besar menyerang Wang Lin. Di balik bendera iblis, 999 tetes darah merah tua muncul entah dari mana dan menghujani Wang Lin. Setiap tetes darah mengandung jeritan jiwa yang tak ada habisnya. Ini adalah jiwa anggota keluarga Yao yang telah dikumpulkan selama puluhan ribu tahun. Setelah hujan darah, 9.999 jarum hitam muncul. Mereka mengandung energi iblis yang kuat dan racun yang kuat. Mereka semua bergegas menuju Wang Lin. Setan kuno ini telah berusaha sekuat tenaga. Dia tahu dia akan mati, tapi dia tidak mau menyerah. Terlalu lemah. Wang Lin tidak mengizinkan Ling Dong atau Zhou Jin menyerang. Dia dengan dingin melihat ke arah iblis kuno yang mundur dan melayangkan pukulan. Ini adalah pukulan pertama yang dia lemparkan ke hadapan Guru Lu Fu dan puluhan ribu kultivator di sekitarnya. Pukulan Orde Kuno yang akan menembus langit. Saat pukulan ini terbang, kepala Orde Kuno di belakang Wang Lin terdistorsi dan menyerang untuk menyatu dengan pukulan Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh bintang. Seluruh domain bintang berhenti bergerak. Pukulan dahsyat itu menyerang ke depan di bawah tatapan puluhan ribu kultivator, di bawah tatapan Master Lu Fu, dan di bawah tatapan Master Flamespark dan Li Yunzi. Berbagai mantra yang dilepaskan iblis kuno semuanya runtuh, dan dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Yang pertama runtuh adalah naga iblis.
Seolah-olah hembusan angin kencang menyapu kesembilan naga itu dan segera menghancurkan mereka, hanya menyisakan auman mereka yang bergema. Namun, saat pukulannya lewat, bahkan gema pun menghilang. Setelah 9 naga iblis muncul bayangan iblis yang keluar dari 99 bendera. Raungan mereka tiba-tiba berhenti ketika pukulan itu lewat. Dari jauh, sepertinya Wang Lin hanya melambaikan tangannya, dan tubuhnya tetap tidak bergerak. Tapi tinju hantu raksasa terbang di hadapannya. Setelah pukulan itu menembus naga iblis, ia bertabrakan dengan 99 bayangan iblis, dan semua bayangan iblis itu runtuh. Dekat setelah bayangan setan, 999 tetes darah menghujani seperti anak panah. Namun, mereka semua pingsan saat bertabrakan dengan tinju, tidak mampu menghentikannya sama sekali. Saat suara gemuruh bergema, pukulan Wang Lin menghancurkan segalanya dan menembus. 9.999 jarum hitam bahkan tidak menyentuh kepalan tangan sebelum semuanya roboh, dan kemudian pukulan diluncurkan ke iblis kuno. Semua ini terjadi dalam sekejap. Iblis kuno itu berteriak ketika dia mundur dan melipat tangannya. Kepalanya tersentak, dan suaranya yang sedih menggetarkan hati. Senjata klan kerajaan, Demon Blade. Pemakaman bumi. Saat suaranya bergema, seberkas cahaya ungu muncul di antara tangan iblis kuno itu. Cahaya ungu ini mengeluarkan aura iblis yang kuat dan berubah menjadi pedang raksasa. Bila ini sepenuhnya berwarna ungu dan mengeluarkan aura tajam bersama dengan energi iblis. Ada bintang iblis kuno yang berkedip di bilahnya. Setan kuno ini mungkin ada di dalam pedang ini mengungkapkan betapa luar biasanya pedang ini. Saat iblis kuno menebas pedangnya, pedang iblis itu menciptakan busur mengerikan yang melesat ke arah tinju hantu Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi cerah. Dia tidak menyangka iblis kuno kecil itu memiliki senjata iblis kuno kerajaan. Wang Lin tertawa ketika tinjunya terbuka dan dia meraih pedangnya. Dalam sekejap, pedang ungu itu bertabrakan dengan telapak tangan Wang Lin dan gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Telapak tangan hantu Wang Lin meraih pedangnya. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Setelah ditangkap, semburan suara gemuruh terdengar dari dalamnya. Iblis kuno itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan mengeluarkan seteguk energi kehidupan. Matanya dipenuhi keputusasaan. Pusaran itu bergetar di bawah gelombang kejut ini, tapi Wang Lin tetap tidak bergerak dan ekspresinya bahkan tidak berubah. Hanya pakaian dan rambutnya yang berkibar tertiup angin. Ling Dong dan Zhou Jin yang terhormat diam-diam berdiri di belakangnya. Ling Dong secara pribadi telah disempurnakan oleh Wang Lin, jadi tidak ada kemungkinan dia memberontak. Zhou Jin terpaksa menyerah dengan bantuan aura Orde Kuno. Pada saat ini, dia sedang melihat Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Semakin kuat Wang Lin, semakin rumit perasaannya. Namun, tanda salab kuno menekan jiwa aslinya, membuatnya mustahil untuk menolaknya. Rasanya seperti gunung yang membuatnya merasa seperti semut. Ini pedang yang bagus, namun, iblis yang menggunakannya agak lemah. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan telapak tangan hantu membawa pedang itu kepadanya. Pada saat yang sama, iblis kuno bintang 6 gemetar saat Wang Lin melambaikan tangannya. Seolah-olah Wang Lin mengeluarkan kekuatan isap yang kuat, dan iblis kuno tidak bisa lagi menahannya. Segera, dia dengan cepat terbang menuju Wang Lin. Tepat setelah Wang Lin menyingkirkan pedangnya, dia meraih leher iblis kuno itu.
Meskipun iblis kuno ini tingginya ribuan kaki, tubuhnya dengan cepat menyusut saat dia terbang menuju Wang Lin, dan tangan Wang Lin menggenggam leher iblis kuno itu. Iblis kuno itu mulai berteriak ketakutan, "Jangan bunuh aku. Aku tahu sebuah rahasia. Rahasia yang mengejutkan. Ini terkait dengan keluarga Yao. Jika kamu bisa pergi ke sana, kamu bisa menerima mantra 3 kehidupan." Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak memperhatikan iblis kuno itu. Sebaliknya, dia memandang guru Lu Fu, yang wajahnya menjadi pucat karena melihat pukulan Wang Lin. "Jadi inilah alasan mengapa Anda menghentikan saya menyelesaikan karmanya." Guru Lu Fu merenung dan berkata, "Memang. Rekan penggarap telah menangkap iblis ini, tetapi lelaki tua ini masih harus bersiap untuk berperang, jadi saya tidak akan mengirimmu pergi." Meskipun Wang Lin memiliki 2 kultivator langkah ketiga sebagai budak, Tuan Lu Fu masih menjadi kultivator langkah ketiga. Dia memiliki harganya sendiri, dan meskipun terkejut, tidak mungkin dia menurunkan dirinya sendiri. Bab 1498. Pertemuan kesempatan. Wang Lin menggenggam tangannya pada guru Lu Fu dan tersenyum. "Saat pertarungan melawan alam luar dimulai, aku akan membalas budimu hari ini. Saya harap rekan kultivator Lu Fu tidak keberatan." Sikap Wang Lin tetap konsisten dan dia tidak memanfaatkan situasi ini untuk mempermalukan guru Lu Fu. Tuan Lu Fu diam-diam merenung sebentar dan kemudian memberi isyarat. Dia memaksakan senyum dan menggenggam tangannya pada Wang Lin. Bagi rekan penggarap Wang untuk memiliki kultivasi yang begitu kuat adalah berkah bagi alam batin. Orang tua ini hanya bingung tentang satu hal. Keduanya, 2 kultivator langkah ketiga ini berasal dari Master Lu Fu tidak selesai berbicara dan hanya menunjuk ke tepi cakrawala. Wang tersenyum dan mengangguk. Pandangan Lingdong yang terhormat tertuju pada Tuan Lu Fu. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Orang tua ini bernama Lingdong, nenek moyang klan Lingdong dari alam luar." Meskipun Tuan Lu Fu mempunyai beberapa spekulasi, setelah mendengar apa yang dikatakan Lingdong, dia masih tergerak. Nenek moyang klan Lingdong. Lingdong yang terhormat mengalihkan pandangannya dan perlahan berkata, "Klan Lingdong bukanlah klan besar di sistem bintang kuno, kami hanya memiliki 10.000 anggota klan." Tuan Lu Fu menggenggam tangannya pada yang terhormat Lingdong. Meskipun Lingdong adalah budak Wang Lin, di matanya, dia masih seorang kultivator tingkat ketiga yang setara dengan dirinya. Setelah menggenggam tangannya, dia melihat ke arah Zhou Jin yang diam. Ini adalah Zhou Jin, nenek moyang klan serigala surgawi di alam luar. Setelah Tuan Lu Fu mendengar ini, dia menghirup udara dingin. Ketika dia melihat serigala darah di belakang Zhou Jin, dia sudah menebaknya. Dia telah mendengar bahwa ada klan di alam luar yang melayani serigala surgawi. Ini adalah kelanjutan klan itu dari zaman kuno. Orang-orang dari klan ini berhubungan dengan serigala, dan karena warisan mereka yang panjang, mereka memiliki Joss Flames yang kaya, yang memungkinkan para penggarap langkah ketiga muncul. Ketika Tuan Lu Fu mendengar Zhou Jin, dia yakin akan identitas Zhou Jin. Wang Lin ini benar-benar pergi ke alam luar. Dia mengumpulkan 2 leluhur sebagai budaknya. Ini, Tuan Lu Fu memandang Wang Lin dan tatapannya berubah. Dia sendiri adalah seorang kultivator langkah ketiga dan tahu betapa sulitnya menjadikan orang seperti dia menjadi budak. Ini berbeda dengan membunuh jenderal dalam pasukan yang berjumlah puluhan ribu orang. Ini malah menjadikan jenderal itu sebagai budak.
Berkat tingkat kultivasinya, Guru Lufu dapat melihat tanda budak yang sama pada Ling Dong dan Zhou Jin. Jelas sekali mereka telah dimurnikan menjadi budak secara paksa oleh Wang Lin. Bagaimanapun, Wang Lin belum benar-benar menjadi kultivator langkah ketiga, yang membuatnya semakin sulit. Saya belum pernah mendengar tentang klan Ling Dong, tapi klan Serigala Surgawi ini adalah klan besar di alam luar. Wang Lin ini tidak sederhana. Apa yang dia lakukan di alam luar pasti sangat menggemparkan. Guru Lufu jarang mengagumi siapapun dalam hidupnya, tetapi pada saat ini, dia merasa kagum pada Wang Lin. Semua kesuraman sebelumnya menghilang dari Guru Lufu dan dia menggenggam tangannya. Apakah rekan penggarap Wang pergi ke alam luar? Saya baru saja kembali dari alam luar. Wang Lin memperhatikan perubahan pada Guru Lufu. Dia bukan orang yang tidak masuk akal dan tidak ada dendam di antara mereka. Meskipun dia lebih kuat dan memiliki dua pelayan langkah ketiga, dia tidak akan bertindak sombong, dia lebih suka memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Bagus. Sebelumnya, Sekte Iblis dari Laut Awan mengirimkan perintah. Berdasarkan perjanjian dengan penguasa alam tertutup, sebuah pesan disampaikan ke keempat sistem bintang bahwa alam luar mulai menunjukkan tanda-tanda menyerang dunia kita sekali lagi. Beberapa penggarap langkah ketiga di alam batin bekerja sama untuk membuka penghalang antara empat sistem bintang besar, sehingga mereka tidak lagi terpisah. Empat sistem bintang besar telah mulai bersiap untuk pertempuran melawan alam luar. Orang tua ini sangat membenci alam luar. Ketika alam luar pertama kali menyerbu, lelaki tua ini adalah seorang penguasa surgawi kecil dan secara pribadi melihat pertempuran tragis tersebut. Karena rekan penggarap baru saja kembali dari alam luar, Anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang alam luar. Informasi ini saja yang memungkinkan kita mengetahui perubahan yang terjadi di alam luar selama puluhan ribu tahun terakhir. Sebagian besar pembudidaya di alam batin tidak mengetahui keberadaan formasi penyegel alam. Hanya sebagian kecil orang yang mengetahuinya, namun mereka tidak berani keluar. Selama puluhan ribu tahun, semua informasi telah diblokir, dan ini akan berakibat fatal bagi perang yang akan datang. Kata-kata Guru Lufu menghapus semua ketegangan dari sebelumnya dan Wang Lin tertawa. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Saya memiliki beberapa informasi tentang alam luar. Apakah rekan penggarap Wang ada hubungannya? Jika tidak, kita bisa ngobrol sebentar." Orang tua ini masih memiliki anggur enak dari alam surgawi yang tidak ingin saya minum sendiri. Bagaimana kalau kamu dan aku minum sedikit? Tuan Lufu tertawa dan melambaikan tangannya pada Wang Lin. Dia sepertinya lupa bahwa dia tidak akan mengirim Wang Lin pergi. Wang Lin menyingkirkan iblis kuno di tangannya dan kemudian merenung sebentar. Perubahan lucu ini menyebabkan puluhan ribu petani di sekitarnya terkesima. Bahkan Master Flamespark dan Li Yunzi tercengang dan tidak bisa bereaksi terhadap perubahan tersebut. Namun, mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan tahu bahwa Tuan Lufu sangat bahagia. Mereka juga bisa menebak sedikit pemikiran Guru Lufu. Tidak ada balas dendam antara Wang Lin dan Tuan Lufu. Wang Lin baru saja kembali dari alam luar dan akan segera menjadi terkenal di alam batin. Dia tentu saja ingin memiliki hubungan baik dengan orang seperti ini. Wang Lin juga sangat sopan dan telah memberi jalan kepada Guru Lufu untuk mundur. Jika dia tetap tidak melakukan hal yang masuk akal, dia tidak akan hidup sia-sia selama puluhan ribu tahun terakhir. Oleh karena itu,
dia akan menyelesaikan ketegangan yang terjadi sebelumnya. Wang Lin secara alami mengetahui hal ini dan mengangguk sambil tersenyum. Monster tua yang telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun semuanya sangat licik. Meski tidak semuanya seperti setan, mereka tidak kekanak-kanakan. Tuan Lufu tersenyum dan melambaikan tangannya. Cahaya keemasan muncul dari lengan bajunya, membentuk jalan. Ada juga suara-suara indah yang keluar dari udara tipis. Bahkan ada bayangan makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya menari di sekitar jalan emas. Ada 9 naga emas di atas, melolong dan mengeluarkan aura yang kuat. Bayangan surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membungkuk pada Wang Lin. Semua ilusi ini sangat megah dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hal ini mengungkapkan niat Guru Lufu, dan penghormatan dari para dewa yang tak terhitung jumlahnya itu adalah caranya meminta maaf kepada Wang Lin karena mencoba menghentikannya. Rekan kultivator Wang Lin, lewat sini. Tawa Tuan Lufu bergema dan Wang Lin membalasnya dengan menggenggam tangannya. Keduanya berjalan ke pusaran bersama-sama. Pegunungan celestial muncul dan segera memenuhi pusaran tersebut. Kemudian, di tengah pusaran, sebuah danau hantu muncul. Ada banyak wanita surgawi yang bermain di dalam danau. Kabut air naik dan sosok mereka muncul di dalam kabut air, membuat mereka sangat menawan. Sebuah paviliun muncul di samping danau dengan 2 wanita surgawi memegang 2 pot batu giok. Semburan energi spiritual surgawi keluar dari kedua pot tersebut, dan hanya dengan menciumnya saja sudah membuat seseorang merasa segar. Master Flamespark dan Li Yunzi dengan hormat berdiri di samping dan memandang semua orang dengan ekspresi rumit. Puluhan ribu penggarap di sekitarnya perlahan mendekat, tetapi mereka berpencar setelah mendapat perintah dari Master Flamespark. Mereka kembali mengatur formasi. Keduanya duduk di dalam paviliun. Zhou Jin dan Ling Dong juga diundang untuk duduk di samping Guru Lufu, dan para dewa menuangkan anggur untuk mereka. Tuan Lufu mengambil cangkir dan tertawa. Mari kita lupakan ketidaknyamanan sebelumnya dengan minuman ini. Dia meminum seluruh cangkirnya. Wang Lin mengambil cangkir itu dan memindainya dengan akal sehatnya sebelum meminumnya. Matanya berbinar. Anggur ini tidak pedas, tetapi ketika masuk ke tenggorokannya, rasanya seperti api. Kehangatan memenuhi tubuhnya dan mulutnya dipenuhi aroma. Wang Lin mengeluh, anggur yang enak. Rekan kultivator Wang, lelaki tua ini ingin tahu pengalaman seperti apa yang Anda alami di alam luar. Bisakah kamu memberitahu orang tua ini? Tuan Lufu meletakkan cangkirnya dan tersenyum. Wang Lin tersenyum ketika dia berbicara singkat tentang beberapa hal yang terjadi di alam luar. Kata-kata tenang Wang Lin membuat mata Tuan Lufu berbinar. Hal ini terutama terjadi ketika Wang Lin berbicara tentang kehancuran klan Guntur Sebar, 7 juta dunia, dan pertemuan Wang Lin dengan roh tersebar Daois. Tuan Lufu meminum secangkir anggur dan matanya menjadi serius. 7 juta dunia, sungguh orang yang mengagumkan, roh Daois yang tersebar. Meskipun dia belum mencapai langkah ketiga, perilakunya menantang surga. Ling Dong dan Zhou Jin hanya tahu bahwa kehancuran klan Guntur Sebar ada hubungannya dengan Wang Lin, tapi tidak tahu detailnya. Setelah mendengarnya, mereka berdua terharu. Dari sudut pandang yang berbeda, seseorang melihat masalah dari sudut pandang yang sangat berbeda. Zhou Jin dan Ling Dong saling memandang dan merenung dalam diam. Master Flamespark dan Li Yunzi juga mendengar kata-kata Wang Lin. Mereka tersentak dan terkejut.
Mereka terkejut dengan tindakan Wang Lin di alam luar dan juga merasa kagum pada roh Daois yang tersebar. Master Flamespark sedikit ragu dan menggenggam tangannya. Senior Wang Lin, apakah Anda bertemu dengan roh Daois yang tersebar setelahnya? Wang Lin menggelengkan kepalanya. Setelah klan Guntur Pencar dihancurkan, dia diburu dan harus segera pergi. Jadi dia tidak memiliki kontak lagi dengan roh tersebar Daois. Kemudian Wang Lin berbicara tentang pengejaran Dewan Kedaulatan di alam luar. Pemandangan yang mendebarkan ini membuat mata guru Lu Fu berbinar. Dia tahu bahwa semua pengalaman Wang Lin adalah nyata, dan dia tahu akan sangat sulit baginya untuk bertahan dalam cobaan seperti itu. Wang Lin tidak menyebutkan tanah jatuh dan hal-hal penting lainnya. Namun, itu masih cukup mengejutkan guru Lu Fu, terutama ketika dia mendengar tentang masalah yang berkaitan dengan penguasa. Jika dia seperti ini, tidak perlu menyebut Master Flamespark dan Li Yunzi. Setelah mendengar tentang semua bahayanya, mereka akhirnya mengerti bagaimana Wang Lin memperoleh kultivasinya. Pandangan mereka terhadap Wang Lin dipenuhi dengan kekaguman. Li Yunzi semakin merasakan hal ini saat dia mengingat masa lalu. Dia merasa rumit, tetapi dia juga tahu bahwa Wang Lin tidak mendapatkan segalanya melalui keberuntungan. Pandangan Wang Lin tertuju pada Li Yunzi. Setelah merenung sebentar, dia perlahan berkata, "Li Yunzi, aku bertemu leluhurmu, Zhan Xingye." Setelah dia berbicara, tubuh Li Yunzi bergetar. Dia menatap Wang Lin dengan kegembiraan di matanya. "Senior, tolong beritahu saya di mana leluhur berada." Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.